Halo Udayana Bali dan Indonesia. Kembali lagi di podcast BMPM Universitas Udayana dalam kegiatan Reparasi Talk edisi pertama bersama saya Niputu Nanda Kebayan Sari. Jadi Reparasi Talk ini merupakan program kerja baru dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, Kabinet Reparasi Cita Udayana. Oke teman-teman sekalian, Reparasi Talk ini merupakan sebuah mini talk show yang berfokus pada pertukaran ide dan gagasan sebagai upaya pengembangan mahasiswa. Di mana Reparasi Talk ini akan dilaksanakan secara berkala dan tentunya dengan topik yang menarik seputaran pengembangan sumber daya mahasiswa. Oke teman-teman sekalian, kali ini kami hadir dengan tajuk Sudah diterima di Udayana, lalu harus bagaimana? Nah, sebelumnya, kami ucapkan selamat datang kepada Kesatria Muda Udayana yang baru saja diterima di Universitas Udayana. Dan pada kesempatan kali ini kami hadir untuk membahas apa sekiranya yang harus kalian lakukan atau persiapkan sebelum resmi menjadi mahasiswa dan melaksanakan perkuliahan. Oke teman-teman sekalian, kali ini Nanda nggak akan sendiri ya. Kali ini Nanda akan ditemani oleh menteri dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM BMPM, Kabinet Reparasi Cita Udayana, yaitu Kak Muhammad Nofriansyah yang akrab dipanggil Kak Ansyah dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Angkatan 2018. Dan di sebelah kiri Nanda sudah ada Wahyu Iksal Prayuda sebagai salah seorang perwakilan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Angkatan 2019. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut perbincangan kita pada kesempatan kali ini, kita sapa dulu nih pembicara kita, yaitu Kak Ansyah. Halo Kak Ansyah. Halo Satria Muda Udayana. Baik, itu dia dari Kak Ansyah, dan di sebelah kiri Nanda kita sapa dulu. Halo Kak Iksal, apa kabar? Halo kawan-kawan, selamat pagi. Baik, oh ya Kak Ansyah, apa kabar sekiranya kali ini? Baik, luar biasa. Oke, ya. Sebelum kita melanjutkan, sekiranya apa sih kegiatan kakak-kakak berdua selama di rumah aja nih? Oke, Kak Ansyah, sekiranya apa aja kegiatannya selama di rumah aja? Cukup banyak sih Ran kalau bisa dibilang. Tapi ya mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Cuma kalau bisa, apapun yang kita lakuin di rumah itu harus bisa sebagai upaya kita untuk belajar juga. Jadi nggak di rumah aja itu nggak cuma tiduran rebahan doang, tapi juga harus ngelakuin kegiatan yang produktif. Kalau kakak sih biasanya baca buku, terus juga diskusi sama teman-teman, rapat sama di BEM mungkin. Ya itu aja sih. Iya, sangat produktif sekali ya tentunya Kak Ansyah walaupun di rumah aja. Dan berikutnya itu Kak Iksal nih, apa aja kegiatannya selama di rumah Kak Iksal? Ya, karena berhubung nggak bisa pulang dan posisinya di asrama, jadi ya menyesuaikan juga sih sama situasi sekarang, nugas, ya beberapa kali mungkin bercengkrama sama teman-teman di asrama ya, selebihnya menyesuaikan diri lah dengan situasi yang sekarang ya, tetap jaga kesehatan juga. Iya, oke, kepada teman-teman semuanya tentunya kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan tajuk kita yaitu sudah diterima di Udayana, lalu harus bagaimana ya sekiranya. Kali ini kita akan membahas yaitu apa yang harus kita lakukan dan kita persiapkan nih untuk teman-teman semuanya setelah diterima di Universitas Udayana. Oke, kita akan bersama dengan pembicara kita yang pertama dengan Kak Ansyah. Apa sekiranya sih yang harus kita lakukan dalam masa pandemi seperti ini untuk calon mahasiswa baru di Universitas Udayana? Oke, mungkin karena kakak juga bukan orang yang jago-jago banget di bidang kesehatan ataupun di bidang psikologi, mungkin buat teman-teman yang di rumah aja. Jadi mungkin kalau saran dari kakak, bisa mungkin karena kita sebagai mahasiswa, sebagai insan yang terpelajar lah kalau katanya, ya harus kegiatan yang kita harus lakuin di rumah ya juga kegiatan yang produktif, bukan kegiatan yang sekedarnya aja kalau kalian. Karena emang di masa sekarang ini kita juga perlu yang namanya semangat terus, jangan sampai kita malah stres di rumah. Oke Kak Ansyah, terkait dengan semangat nih, gimana nih cara kakak untuk menjaga semangat walaupun cuma di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain nih Kak? Pertanyaannya bagus nih. Jadi kalau dari kakak, karena kakak juga bukan orang yang suka di rumah aja sebenarnya. Kak dari dulu emang suka keluar-keluar, maksudnya keluar-keluar tuh ketemu sama teman-teman, berdiskusi, rapat mungkin atau berorganisasi. Mungkin kalau sekarang
yang cukup terhambat yang seperti itu ya, karena memang sangat terasa sekali perbedaannya ketika kita nggak bisa bertemu dengan orang-orang, ketika kita nggak bisa bertemu langsung dengan orang, itu yang cukup terhambat. Coba kalau dari kakak gimana cara biar semangat? Ya sebisa mungkin kakak tetap keep in touch sama teman-teman di organisasi, teman-teman di kampus. Misal mungkin dengan cara video call atau mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah banyak tentunya Nanda ya, aplikasi-aplikasi semacam video call seperti itu. Itu sih kalau dari kakak, gimana cara biar tetap semangat. Dan juga tentunya kita juga harus lihat berita-berita itu yang bagus-bagus itu loh, jangan kita sampai ngeliat berita yang bikin imun kita jadi lemah, bikin kita jadi nggak semangat. Itu sih kalau dari kakak. Oke deh Kak Anca. Terus kalau dari Kak Isa, kiranya seperti apa? Oke, ya kalau saya sih karena senang olahraga ya, jadi buat teman-teman yang di rumah aja ya sebisa mungkin lakukan olahraga sekecil apapun yang kalian lakukan. Terus selain itu juga ya daripada misalnya kalian gabut, nggak ada kerjaan dan segala macam ya, ada baiknya juga kalian misalnya pelajari sedikit dulu tentang prodi kalian masing-masing, misalnya yang dari arkeologi kayak saya, jadi bisa paling nggak bisa cari tahu dulu misalnya arkeologi itu seperti apa, atau misalnya kuliah hukum itu seperti apa. Jadi sambil kalian menunggu kalian benar-benar kuliah ya, kalian bisa belajar dulu gimana sih sebenarnya kalau misalnya nanti aku udah ada di lingkungan itu gitu ya. Itu juga termasuk salah satu hal yang penting, karena kalau misalnya kalian udah tahu gambarannya ya nanti kalian menjalani perkuliahan itu bakal lancar lah. Oke. Sedikit menyinggung tentang olahraga nih Kak. Olahraga apa sekiranya yang recommended ya untuk teman-teman mahasiswa baru nih yang Kak Iksa lakukan? Ya, kalau misalnya di halaman rumah ya entah mungkin teman-teman ada yang suka basket, ya punya bola basket, ya dribble dikit di rumah, atau misalnya yang punya mini gym di rumahnya bisa pakai gymnya dikit, push up, sit up segala macam ya, workout lah gitu istilahnya di rumah. Jadi supaya badan kalian juga tetap dipakai gitu, nggak cuma diem aja rebahan. Jadi sebisa mungkin ya harus ada yang gerakan lah seminimal mungkin. Iya. Oke itu dia dari Kak Iksal ya teman-teman sekalian. Dan lanjut nih, sekiranya kesiapan seperti apa sih yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa baru Universitas Udayana nih Kak? Sekiranya Kak Iksal mungkin mau jawab dulu nih. Kalau dari saya yang penting itu mental sebenarnya, mental. Jadi karena kalau mental kita kuat ya kita yakin kita bisa gitu, jadi percaya diri tinggi ya, pikiran kita sehat, badan juga kita pasti ikut sehat gitu. Jadi pengaruh mental itu ya sebesar itu gitu, karena pun ketika misalnya kita sudah diterima tapi kalau misalnya kita nggak siap mental untuk menjalani perkuliahan ya malah jadi berantakan nanti ke depannya gitu. Jadi ya gimana caranya kita mempersiapkan mental itu untuk menjalani perkuliahan, dan selama mengikuti tahapan registrasi ulang sebelum jadi mahasiswa baru ya itu harus benar-benar dipersiapkan lah untuk ya kawan-kawan mahasiswa baru semuanya. Iya. Dan kalau dari Kak Anca sekiranya gimana nih Kak? Setuju juga sama yang saya bilang, karena memang menurut saya pribadi memang mental ini sesuatu yang cukup diperhatikan sekarang sih, karena sangat penting untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri. Karena juga apalagi teman-teman yang misalnya dari jauh nih, misalnya terus tinggal di luar daerahnya dan kuliah di Bali di UNUD, itu mungkin cukup jadi pertimbangannya buat teman-teman ketika misalnya nanti jauh dari keluarga, jauh dari lingkungan yang baru, maksudnya baru beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu mungkin teman-teman perlu persiapkan, gimana dari persiapan segi psikisnya, mentalnya, dan juga dari segi finansial ataupun dari segi yang lainnya. Karena kebanyakan ada teman-teman yang ketika dia berkuliah jadi semacam ada culture shock lah, culture shock ya. Gitu. Itu sih yang cukup bisa dipersiapkan dari sekarang. Sekiranya untuk membangun mental yang baik ini nih Kak, apa sih langkah nyata yang harus kita lakukan? Kalau dari saya sendiri ya memang ketika misalnya kita dapat banyak cobaan atau masalah ya berjalannya waktu mental kita bakal lebih kuat. Cuman kan nggak mungkin kayak siapa sih yang mau punya masalah gitu. Caranya adalah gimana
kita bisa bersyukur sama keadaan kita sekarang, kita bisa sadar kalau sebenarnya kita itu mampu gitu. Jadi ketika misalnya kita yakin kalau kita bisa, mental kita juga ikut siap gitu. Jadi ketika misalnya kita takut untuk melangkah, tapi kalau misalnya kita berani aja dulu untuk melangkah, ya itu tandanya mental kita siap untuk tantangan yang lebih besar lagi. Jadi misalnya teman-teman saat ini merasa bahwa dirinya masih belum siap atau misalnya masih belum mampu untuk menjalani perkuliahan, ketakutan itulah yang membuat seseorang bisa menjadi sosok yang pemberani gitu. Jadi nggak usah takut, karena sebenarnya nggak ada hal yang menakutkan dari perkuliahan selain dari apa yang kalian takutkan itu. Jadi ketika misalnya kalian bisa membuang jauh-jauh ketakutan itu, ya nggak bakal ada masalah apapun yang kalian hadapi selama perkuliahan. Itu sih kalau dari saya. Oke, berarti key point-nya itu adalah berani ya Kak Iksal ya? Iya, yang penting itu berani. Oke, kita lanjut, dan berikutnya adalah setelah tahapan tes seleksi, pendaftaran ulang calon mahasiswa baru, kiranya apa tahapan selanjutnya untuk menjadi mahasiswa Universitas Udayana nih Kak? Banyak nih teman-teman mahasiswa baru yang nanya dan bingung sebenarnya seperti apa tahapannya Kak? Bagaimana sekiranya dari Kak Ansyah nih? Oke, jadi Kak sendiri mungkin sedikit cerita dulu. Kakak ketika diterima jadi di UNUD, ke tahun 2018, kakak lo jalur SNMPTN. Waktu itu memang benar-benar nggak ada kepikiran untuk kuliah di negeri, karena dulu pengen kuliah itu ke tentara dulu nyarinya, dan ternyata keterima di SNMPTN, dan itu kakak benar-benar nggak tahu harus ngelakuin apa. Dan di sana kakak akhirnya cuma daftar ulang itu di hari terakhir, dan akhirnya terpaksa dapat UKT yang tertinggi karena emang kakak nggak tahu infonya kayak gimana. Nah, itu mungkin yang cukup jadi perbaikan di tahun-tahun selanjutnya, dan kakak nggak pengen mahasiswa baru itu merasa kebingungan ketika mereka baru mendaftar. Jadi untuk di sekarang ini kita sebisa mungkin dari BMPM, dari Kementerian SDM, kita ingin menyediakan informasi yang banyak untuk mahasiswa baru. Nah, untuk informasinya itu sebenarnya ada beberapa tahap yang harus dilalui mahasiswa baru ketika mereka dinyatakan lulus di jalur SNMPTN, SBMPTN ataupun di jalur mandiri. Nah, untuk tahapnya itu pertama adalah pendaftaran melalui portal Universitas Udayana. Jadi di situ mahasiswa baru akan mendaftar verifikasi ulang dan kemudian menentukan berapa besar UKT mereka yang harus mereka bayar. Kemudian setelah itu mereka mengambil NIM-nya, mencetak NIM-nya lah bahasanya, mencetak NIM-nya, dan kemudian setelah itu seharusnya, kalau ini kakak bicara dengan timeline yang ideal aja ya, dengan tanpa adanya pandemi ini. Iya Kak. Jadi setelah itu mereka mengambil yang namanya itu kontribusi daripada perkuliahan, yaitu kontribusinya ini berupa jas alma mater, topi universitas, kemudian ada buku panduan, dan juga ada beberapa hal-hal lain seperti kalender akademik ataupun KRM dan segala macamnya. Terus dan kemudian setelah dari itu baru nanti masuk ke rangkaian daripada pendaftaran student day. Nanti mungkin bisa dilihat di belakang aja nanti gimana pendaftaran student day. Itu sih dari yang timeline sederhananya. Iya Kak Ansyah. Tadi Kak Ansyah ada menyebut KRM tuh Kak. Kiranya KRM itu apa sih Kak? Biar teman-teman mahasiswa baru juga pada tahu nih Kak. Oke, jadi mungkin di UNDUD ini sebenarnya cukup unik sebenarnya kalau kakak lihat. Karena kebanyakan ada singkatan-singkatan untuk mahasiswa baru. Contohnya ini adalah KRM. Jadi KRM ini adalah kartu registrasi mahasiswa, di mana kartu ini nanti sebagai bukti kalau mahasiswa ini sudah membayar UKT-nya dia. Jadi nanti ketika mereka membayar UKT, kemudian slip pembayaran atau bukti pembayaran UKT-nya itu mereka bawa ke TU fakultas bersama dengan KRM-nya tersebut, dan kemudian nanti dari TU fakultas mencap di KRM tersebut sebagai tanda kamu sudah terdaftar sebagai mahasiswa di semester tersebut. Sekiranya segitu aja ya dari Kak Ansyah ya. Dan selanjutnya nih Kak, setelah ada tahapan-tahapan pendaftaran nih, ada yang namanya tahapan PKKMB nih Kak. Nah, PKKMB ini sekiranya gambaran kegiatannya seperti apa sih Kak? Dan apa yang harus kita persiapkan dalam tahapan PKKMB ini sendiri? Oke, jadi teman-teman mungkin kok tarik ke belakang lagi, sebenarnya setiap masuk ke suatu kampus atau mungkin sekolah, teman-teman pasti ngerasain namanya masa orientasi. Nah, kalau di Universitas Udayana ini masa orientasinya ada dua jenis, yaitu PKKMB dan Student Day. Nah, apa sih bedanya? Kan pasti banyak yang bingung nih. Iya Kak. Jadi kalau PKKMB ini secara
perbedaan secara garis besarnya PKKMB ini diselenggarakan oleh dosen atau karyawan daripada rektorat ataupun dekanat di fakultas. Nah, kalau student day ini yang menyelenggarakan adalah dari mahasiswa. Contohnya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM-nya di tingkat univ maupun di fakultas. Dan itu yang perbedaan yang kedua, PKKMB ini dilaksanakan sebanyak 1 hari dan student day dilaksanakan sebanyak 2 hari. Itu untuk di tingkat univ. Dan kalau di tingkat fakultas itu penyelenggaraannya dibalik lah istilahnya. Jadi PKKMB-nya itu 2 hari, student day itu 1 hari. Itu sih kalau secara garis besarnya. Dan itu kegiatan itu semua harus dilakukan oleh mahasiswa baru karena merupakan syarat untuk wisuda. Oke kan ya. Dan Kakak Iksal nih, sekiranya pada saat pelaksanaan PKKMB ini gimana sih pengalamannya Kak Iksal menjalani proses PKKMB? Jadi ini buat informasi juga buat teman-teman mahasiswa baru ya. Kemarin sempat ada yang nanyain juga kalau misalnya PKKMB dan student day itu situasinya menyeramkan dan segala macam gitu, banyak banget yang nanya. Jadi ini disclaimer aja kalau PKKMB dan student day itu sama sekali nggak seram, justru malah kita senang-senang di situ. Jadi istilahnya jauh dari kata seram. Jadi sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah untuk mendisiplinkan kita, karena di dunia perkuliahan yang sebenarnya nanti mungkin kita bakal menjumpai kejadian yang lebih parah gitu. Jadi seenggaknya kita udah ada gambaran bahwa kita harus siap menghadapi perkuliahan yang sebenarnya gitu. Itu yang sebenarnya dianggap teman-teman itu seram, sebenarnya enggak. Nah kemudian dari pengalaman saya sendiri ya cukup menyenangkan gitu, karena di satu sisi saya bisa ketemu teman-teman baru, orang-orang yang hebat gitu kan, teman-teman dari beberapa daerah di Indonesia, jadi bisa saling bertukar cerita, bertukar budaya dan segala macam. Untuk saya pribadi ya cukup berkesan gitu, karena banyak hal-hal baru yang saya terima selama melaksanakan PKKMB dan student day gitu sih. Oke, itu dia dari Kak Iksal dan Kak Ansya. Dan selanjutnya nih Kak, setelah PKKMB itu ada tahapan yang namanya student day kan Kak ya? Dan sekiranya seperti apa sih Kak gambaran dari student day itu sendiri, dan pengalaman kakak berdua ini seperti apa di student day? Oke, mungkin dari Kak Ansya dulu deh, pemaparan student day itu seperti apa? Oke, kalau coba jelasin kondisi idealnya ketika tidak ada pandemi ataupun hal-hal yang menghambatnya. Jadi secara idealnya itu kita memiliki 4 rangkaian. Jadi yang pertama adalah pendaftaran online. Pendaftaran online ini dilaksanakan di IBCU di SIM orientasi. Di sana mahasiswa baru mendaftar melalui online. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran langsung. Setelah pendaftaran online tadi, mahasiswa baru mencetak di pendaftarannya dan akan dibawa di pendaftaran langsung. Pendaftaran langsung ini dilaksanakan di Universitas Udayana. Kemudian setelah itu ada pengambilan kontribusi. Pengambilan kontribusi ini berbeda dengan yang sebelumnya di PKKMB. Pada PKKMB kita dapat ijazah, topi universitas, dan pendapatan yang lain-lainnya. Di student day ini kontribusinya adalah berupa tote bag, buku panduan, name tag, dan hal-hal yang kita butuhkan di hari H nanti. Setelah dari pengambilan kontribusi, selanjutnya adalah hari H student day, di mana hari H ini biasanya dilaksanakan di bulan Agustus. Seperti itu sih secara garis besarnya. Oke Kak. Terus kiranya pengalaman kakak di student day itu seperti apa ya Kak ya? Gimana sih yang kakak rasain pada waktu mengikuti student day? Oke. Jadi kalau di student day ini cukup menarik sih, karena kalau kakak sebagai maba, bicara sebagai maba dulu, cukup menarik di student day ini karena ya itu udah ketemu hal-hal baru, ketemu, ya memang sih takut kali orang rasain kok takut, karena memang itu suasana yang baru lah. Kita sebagai mahasiswa ketemu sama orang dari berbagai daerah, ketemu sama kakak tingkatnya, itu sebagai sesuatu yang cukup bikin deg-degan kalau kakak jujur, karena memang itu sesuatu yang baru gitu. Tapi setelah kita menjalani, kakak cukup tertarik dengan pembicara-pembicara, dengan orang-orang kakak tingkatnya. Habis itu juga dengan materi-materi yang dibawakan gitu. Jadi student day ini cukup menarik kalau kakak sebagai pandangan sebagai maba. Dan kalau kakak tahun lalu sebagai panitia juga, dan cukup ya sama seru juga. Jadi sama student day paling seru banget lah saya bilang, karena memang kita ketemu sama orang banyak, kita dapat pengalaman yang banyak banget, kita
capek bareng-bareng, kita senang bareng-bareng kayak gitu sih. Intinya seru kok student day. Oke, berarti udah pernah jadi panitia ya Kak Ansyah ya? Terus kalau disuruh milih mau jadi peserta atau jadi panitia nih? Mau jadi apa nih Kak? Jadi apa aja dah. Jadi panitia. Oke, kita next ke Kak Iksal nih. Kak Iksal sekiranya selama menjalani student day, bagaimana pengalaman yang Kakak rasakan dan apa sih ya hal yang berkesan di hati selama menjalani student day itu Kak? Jadi selama menjalani student day itu yang kalau untuk yang paling berkesan itu kan ada persyaratan ini ya buat baju batiknya itu harus berwarna terang gitu ya waktu itu. Dan itu waktu itu nyari bajunya itu jam 3 pagi, sementara jam 6 itu harus ke rektorat buat ikut student day-nya. Jadi itu benar-benar mepet. Dan itu masih lucu sih sampai sekarang. Nah, kalau untuk yang paling berkesan sih kayaknya itu. Selebihnya ya kalau di acaranya sebenarnya apa ya? Aku punya ekspektasi yang nggak seperti itu gitu. Maksudnya aku ngiranya bakal nggak jelas nih, bakal gini, dan ternyata nggak, karena malah justru itu sangat bermanfaat gitu, karena dari sisi pemateri yang hadir, terus acaranya juga, jadi nggak cuman sebatas formalitas kata-kata orientasi, nggak sebatas itu. Jadi gimana kerennya panitianya adalah gimana mereka mengedukasi sambil memberikan hiburan dan semacamnya gitu. Jadi ya menurut saya pribadi ya itu memang acara yang benar-benar disusun rapi, dan buat nanti kalian mahasiswa baru juga bakal ngerasain lah, semoga pandeminya segera berakhir, jadi kalian bisa merasakan keseruan student day itu sebenarnya seperti apa gitu. Ya amin ya Kak ya, segera berlalu ya. Amin. Oke, sedikit menarik nih Kak Iksal. Tadi ada pengalamannya Kak Iksal yang bilang tuh nyari baju batik jam 3 pagi. Emang sebelumnya kemana Kak? Kok baru nyari jam 3 pagi? Oke, jadi itu ya. Jadi sebenarnya awalnya udah minjem baju punya kakak tingkat juga. Kebetulan kenal, jadi minjem punya dia. Tapi ternyata warnanya nggak sesuai atau secerah yang ada yang kubayangkan lah gitu, yang ada dibayangkan. Jadi panik kan, sementara besoknya udah student day. Jadi wah ini nggak bener nih, harus cari lagi. Jadi waktu itu ya dari Jimbaran udah nginep di kosan temen, balik ke Denpasar, cari toko yang masih buka, sampai akhirnya beli di deket daerah Ngurah Rai situ, airport situ, beli di situ. Baru jam 4 baru bisa tidur, jam 6 bangun langsung ke Widya Sabo untuk ikut student day. Oke, sangat menarik sekali ya Kak Iksal. Tapi bisa kan mengikuti rangkaian student day dengan baik kan waktu itu? Alhamdulillahnya bisa. Ya, mantap kan. Oke, kita lanjut nih teman-teman semuanya. Setelah rangkaian PKKMB dan juga student day ini Kak, apakah kita sebagai mahasiswa baru udah bisa langsung kuliah nih, langsung ketemu dosen, langsung belajar, atau ada lagi nih Kak tahapan yang harus kita lalui? Oke, Kak Ansyah gimana nih sekarang ya? Oke, kalau ditanya bisa langsung kuliah, bisa sebenarnya. Cuma namanya proses belajar itu seumur hidup, jadi nggak cuma di student day aja. Jadi kalau dari kakak ya memang kita perlu belajar juga sebagai mahasiswa itu, nggak hanya sekedar di student day aja, karena ya di perkuliahan ini kita bakal ketemu sama banyak orang, bakal kayak tadi yang Iksal bilang, bakal rasain hal-hal yang bahkan mungkin berat dan belum kita pernah rasakan. Nah itu yang harus kita persiapkan selama masa kuliah itu. Jadi kalau dari kakak ya bisa tuh kuliah, dan jangan lupa untuk terus mengisi diri. Kalau dari kakak, mengisi diri dengan cara mungkin bertemu dengan orang-orang, ikut di organisasi, atau mungkin membaca buku, nonton film, yang melakukan hal-hal yang produktif lah. Karena di masa kuliah ini kakak rasakan adalah sesuatu yang dimana tempat kita bisa nyari banyak ilmu, nyari banyak pengalaman dari berbagai macam orang-orang yang kita temui. Itu sih yang cukup harus dilakukan sebagai mahasiswa. Iya. Oke, kalau dari Kak Iksal nih, gimana Kak? Oke, kalau dari saya pribadi, ya sama sih yang dibilang Kak Aisyah, bisa sebenarnya. Cuman kan memang setelah itu ada jeda mungkin 1 minggu gitu sebelum kalian benar-benar masuk kuliah, dan itu pun nanti di hari minggu pertama kuliah mungkin masih dosennya masih memberikan kontrak kuliah gitu, belum langsung efektif ke
proses belajarnya segala macam. Jadi kenapa tadi di awal udah Pak sampaikan bahwa kalian bisa coba mulai dari sekarang mengenali jurusan atau prodi kalian masing-masing dengan lebih dalam lagi, terus kalian juga udah bisa mulai mengenal lingkungan kalian seperti apa nanti di sini. Ya paling nggak dengan caranya ya kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian sama mahasiswa baru di grup, misalnya di grup fakultas, di grup universitas, atau mungkin kalian udah punya grup program studi masing-masing, jadi kalian bisa lebih mengenal satu sama lain gitu. Jadi ketika nanti misalnya kalian benar-benar ketemu di real life, nggak ada canggung atau apa gitu, kalian udah bisa langsung hahaha hihi sana sini gitu. Iya, udah langsung punya teman ya. Iya, benar. Oke, terus nih Kak, perbedaan yang mendasar nih antara siswa dan mahasiswa itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Apakah sama gitu loh? Apakah sistemnya sama atau gimana sekiranya? Oke, kalau dari pandangan saya pribadi, perbedaan mendasar adalah nggak ada aturan yang terlalu mengikat. Misalnya kalau kita waktu jadi siswa di SMA mungkin ada aturan yang mengharuskan bahwa rambut harus seperti ini, kemudian pakaian seperti ini, ya intinya diatur lah. Tapi kalau jadi mahasiswa itu bagaimana kita menyadarkan diri kita sendiri untuk tetap berada pada jalan yang lurus lah, katakan seperti itu. Jadi tetap memperhatikan etika yang ada, tetap ya menjaga sopan santun lah intinya gitu. Jadi bukan melulu harus terikat aturan, tapi gimana cara kita membuat diri kita lebih teratur itu. Berarti kalau masalah pakaian gitu, rambut dan lain-lain itu gimana Kak? Bebas ya kalau di lingkungan mahasiswa ya? Ya tergantung dosen lah nanti gimana. Karena mau kita ya beberapa dosen mungkin memperbolehkan kita pakai kaos dan macam, tapi ya baiknya gimana kita kerapian diri sebagai sosok intelektual kan gitu kan namanya. Jadi ya harus memberikan contoh yang baik juga kan buat orang-orang yang melihat kita gitu. Iya, benar banget Kak Iqbal. Oke deh, lanjut nih Kak Ansyah nih. Sekiranya apa sih Kak perbedaannya antara siswa dan mahasiswa kalau dari sudut pandang Kakak? Oke, jadi kalau secara mendasar tadi ya cukup jelas berbeda lah, karena dari katanya pun berbeda dari siswa dan mahasiswa. Iya. Kenapa dikasih maha? Mungkin kalau yang tak lihat karena memang cukup banyak ada tanggung jawab sebagai mahasiswa itu sendiri. Kalau ketika kita sebagai siswa itu kita hanya memikirkan mungkin gimana supaya nilai kita bagus, gimana supaya kita bisa naik kelas. Tapi ketika kita sebagai mahasiswa itu tertanam juga sebuah tanggung jawab kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang orang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Tertanam juga sebuah tanggung jawab kita gimana caranya kita sebenarnya nyambungnya ke tridharma perguruan tinggi sih. Mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi kan juga kita bahas. Jadi tridharma perguruan tinggi adalah sebuah landasan seorang mahasiswa untuk bisa bergerak, untuk bisa mencari ilmu di perkuliahan. Jadi tridharma itu terdiri dari 3 pokok target lah, bisa dibilang secara sederhana target yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah pendidikan, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Dan 3 hal ini yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa. Gimana pendidikan itu, gimana caranya supaya mahasiswa itu menuntut ilmu, belajar dengan porsi ilmu masing-masing kayak gitu. Terus yang kedua adalah penelitian. Penelitian ini gimana caranya ilmu yang didapatkan ini bisa terus diimprove. Jadi kenapa seorang ilmuwan itu sangat-sangat dihargai, karena memang mereka itu mengembangkan ilmu yang udah ada menjadi sebuah sesuatu yang bisa berguna ataupun menjadi sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya kayak gitu. Dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Ini cukup beda sih dari siswa dan mahasiswa, karena kalau siswa kan mungkin penelitian dilihat ya biasa penelitian biologi mungkin Anda sama Iqbal pernah kan. Cuma kalau sebagai mahasiswa ini pengabdian masyarakat ini cukup jadi kunci utama sebagai mahasiswa kalau tak bilang, karena memang pengabdian masyarakat ini kita tujukan kepada masyarakat di sekitar kita, karena sebagai mahasiswa juga harus gimana cara memberikan kemanfaatan bagi sekitarnya, kepada masyarakat, kepada teman-teman sekitar kita. Itu sih yang cukup membedakan dari segi tugas dan tanggung jawabnya. Itu sih. Oke nih Kak, dan pertanyaan terakhir nih Kak. Ini kita kan udah mengikuti PKKMB, habis itu Student Day, kita udah selesai masa orientasi. Lalu untuk menuju kuliah perdana nih Kak,
apa sih saran dari kakak-kakak berdua yang harus dipersiapkan nih bagi adik mahasiswa untuk menghadapi perkuliahan perdana, entah itu pakaian atau apapun itu sekiranya yang harus disiapkan. Mungkin dari Kak Iksal? Kalau dari saya pribadi, yang pertama dan yang paling penting itu kesehatan kalian, dimana kemudian kalian menjaga kesehatan, terus kesehatan diri, kesehatan mental itu paling penting, terus juga kemampuan finansial. Ya kalau mungkin kalian nggak mau terlalu memberatkan orang tua, kalian udah bisa nabung mungkin dari sekarang atau cari beasiswa gitu. Jadi banyak beasiswa yang bisa kalian ambil, apalagi nanti sudah resmi jadi mahasiswa baru kan, udah bisa ambil beasiswa sana sini. Jadi ya intinya kalian harus benar-benar yakin bahwa kalian siap untuk menjadi mahasiswa, kalian siap untuk menjadi orang-orang yang mampu membawa perubahan di sekitar kalian. Oke, kalau dari Kak Ansya sendiri gimana Kak? Mungkin yang kayak dari kakak sampein sebenarnya simple sih. Gimana supaya kita terus mengisi diri ini nggak mesti dengan hal-hal yang terlalu berat atau mungkin dengan bisa kalian baca 5 buku per hari, enggak gitu maksudnya. Mengisi diri ini nggak masalah kalian lakukan 1% seharinya atau mungkin satu tingkatan per harinya lah, atau mungkin per minggunya, terserah kalian. Cuma pastikan bahwa kalian harus terus berkembang selama pembelajaran itu, karena ya kalian sebagai mahasiswa kalian harus dituntut harus terus berkembang dan juga harus terus mengasah diri kalian lah, karena zaman sekarang ini cukup ketat persaingannya, nggak cuma di level kampus saja tapi juga di level nasional bahkan internasional. Jadi mau nggak mau ya kita harus sama-sama terus mengisi diri ini, contohnya kayak tadi kakak sempat bilang, mungkin dengan membaca buku, dengan berkenalan dengan orang-orang yang berbagai fakultas, berbagai daerah, berdiskusi dengan teman-teman, ikut organisasi, ikut kepanitiaan, mungkin ikut kegiatan kampus, kayak gitu sih. Intinya manfaatin aja semua peluang yang bisa kalian lakuin, jangan sampai masa kuliah kalian itu sia-sia. Oke, terima kasih Kak Iksal dan juga Kak Ansyah ya. Dan terakhir, Nana berikan kesempatan untuk pembicara kita pada pagi hari memberikan closing statement ataupun motivasi nih untuk adik-adik mahasiswa baru kita nih Kak. Oke, dari Kak Iksal dulu deh. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru yang baru saja diterima di Universitas Udayana. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di Universitas Udayana. Kalian sudah menjadi mahasiswa, kalian punya tanggung jawab besar yang harus kalian laksanakan. Selama kalian berada di sini nanti, jangan terlena dengan nama besar yang dimiliki Bali, tapi harus kalian jaga nama besar yang kalian emban sebagai sosok mahasiswa itu sendiri. Jadi pesan saya, jangan sampai kalian kemudian lupa apa tujuan kalian datang ke Universitas Udayana. Tujuan kalian adalah belajar, tujuan kalian adalah untuk mengabdikan diri kalian kepada masyarakat. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk jadi yang paling berguna lah di masyarakat. Baik, itu aja dari saya, terima kasih. Ya. Oke, itu dia dari Kak Iksal, dan selanjutnya itu dari Kak Ansyah nih Kak. Semangat buat masa baru. Gue daripada semangat, mungkin kakak pengen ngasih closing statement, mungkin nggak terlalu bisa menginspirasi karena kakak bukan motivator juga Nana. Iya Kak. Jadi kalau dari kakak mungkin jadi mahasiswa tidak sekedar menuntut ilmu di kampus. Mahasiswa di tangan kita tergenggam arah bangsa. Jadi mahasiswa adalah tanggung jawab kepada teman-teman kita yang tidak bisa berkuliah. Terus juga mungkin sebuah quotes yang kakak selalu tanamkan dalam diri itu adalah mudah mengisi, terus memberi, tetap menginspirasi. Karena itu banyak sekali, jangan menua tanpa karya dan inspirasi. Wow, sangat luar biasa sekali ya Kak Ansyah dan juga Kak Iksal pada luar biasa. Iya. Oke nih Kak, selanjutnya sekiranya di mana nih teman-teman mahasiswa baru bisa mendapatkan informasi yang terkini, teraktual dan juga terpercaya terkait dengan informasi seputaran mahasiswa baru nih Kak? Oke, jadi ini cukup banyak informasi yang beredar dengan mahasiswa baru ini, dan gimana teman-teman juga harus pintar milih informasi, jangan sampai termakan dengan info-info yang tidak benar, karena cukup banyak ada info-info yang misalnya harus pakai pakaian ini atau harus datang ke sini, harus beli ini, beli itu segala macam.
Dan itu teman-teman harus perhatikan juga. Kalau dari saran dari kita sih, teman-teman bisa memfollow atau mungkin mengikuti beberapa media yang kita sediakan. Yang pertama itu ada di Instagram @satriamudaudayana. Itu ada info-info terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, termasuk juga kegiatan orientasi ini. Kemudian yang kedua ada di Instagram BEM_Udayana. Di situ ada info-info terkait dengan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana. Kemudian di website juga ada di bemudayana.id. Kemudian teman-teman yang menggunakan Line bisa bergabung juga di Line Open Chat Mahasiswa Baru. Jadi Line Open Chat ini semacam grup yang kita sediakan untuk mahasiswa baru, di mana di sana kita bisa bertukar informasi, dan juga informasi yang diberikan adalah informasi yang memang benar kita berikan dari panitia dan juga dari BEM. Jadi kalau di Line Open Chat itu teman-teman bisa cek di bemudayana.id/tata cara gabung huruf kecil semua disambung semua. Jadi di sana tidak lengkap ada tata caranya, dan teman-teman bisa bergabung di sana dan juga bisa lebih memperbanyak informasinya. Oke, terima kasih Kak Ansyah dan juga Kak Iqsal. Dan teman-teman semuanya, itulah dia sekiranya perbincangan kita pada hari ini. Dan teman-teman semuanya jangan lupa senantiasa berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat bertemu. Dan itulah dia teman-teman perbincangan kali ini, semoga dapat memberikan informasi yang informatif tentunya dan juga terpercaya untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada perbincangan kita selanjutnya. Dan saya Niputu Nanda Kebayansari bersama dengan rekan-rekan pembicara pamit undur diri dan see you.